Jadi teman-teman, ada yang bertanya tentang cara menaikkan di APA. Kita akan kupas tuntas ya. Mulai dari pengertian, kemudian logika backlink. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk lagi ke pembahasan. Jadi teman-teman, ada yang bertanya tentang cara menaikkan di APA. Kita akan kupas tuntas ya. Mulai dari pengertian, kemudian logika backlink, kemudian tujuannya, kemudian terkait manfaat-manfaat ketika di APA kita itu lebih unggul, lebih tinggi daripada website-website lain. Oke teman-teman, yang pertama adalah pengertiannya. Jadi jasa menaikkan di APA ini adalah jasa yang berfungsi untuk meninggikan domain authority dan page authority. Jadi kalau domainnya memiliki authority yang tinggi, otomatis dia akan lebih terpercaya di mata Google. Itu jelas, nggak bisa dibantah kalau itu ya. Dan kalau ngomong-ngomong tentang domain authority, itu sekitar tahun 2016-an, tahun 2015 ya, ketika awal-awal dulu ngeblog, main website, itu bahkan yang ada di nomor 1 sampai 10 itu kebanyakan di APA-nya udah tinggi. Cek aja, baik itu postingan atau homepage. Nah, di sini kalau saat ini itu variasi banget ya. Ada yang di APA-nya udah tinggi, ada yang di APA-nya masih rendah tapi bisa naik. Nah, itu semacam perputaran algoritma. Jadi teman-teman gak usah khawatir, pasti nanti algoritma akan berputar. Bumi akan berputar ya. Oke. Jadi bumi sudah berputar ya. Oke. Nah, jadi teman-teman, yang pertama adalah yang harus diketahui terkait logika backlink itu sendiri. Jadi kalau website teman-teman DA-nya mau tinggi, kemudian page authority-nya juga tinggi, maka carilah website-website yang lebih bagus dari website teman-teman. Oke. Nah, itu nanti ketika teman-teman misalnya mendapatkan backlink dari website A yang lebih tinggi, otomatis websitenya teman-teman ini akan mendapatkan energi positifnya juga. Begitu juga apabila teman-teman menaruh outbound link atau external link lah ya. Kalau teman-teman menaruh external link ke website yang lebih buruk dari website teman-teman, itu otomatis website teman-teman akan turun. Entah itu DA atau PA-nya. Itu udah jelas. Bahkan dari segi keyword, peringkat keyword itu akan turun drastis. Coba teman-teman cek dan amati di bagian detail use itu. Kalau teman-teman menulis satu keyword yang sama dengan external link dengan keyword yang sama anchor tag-nya, maka otomatis website atau artikel teman-teman yang di post itu nggak akan naik ya. Itu logikanya. Jadi logika biar domain authority-nya naik, sudah jelas cari website yang lebih bagus, cari yang DA-nya lebih tinggi. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman di sini harus hati-hati ketika menautkan external link atau mencari backlink. Kalau backlink tersebut buruk, baik itu dia membacklink website kita atau kita membacklink website dia, itu otomatis website kita akan turun. Nah, disinilah fungsi filter backlink yang baik untuk website kita. Utamakan yang ada di website kita itu adalah backlink yang bagus, backlink yang berkualitas. Meskipun secara kuantitas itu jumlahnya lebih sedikit ya. Itu nggak apa-apa daripada banyak tapi nggak bermutu semua. Nah, kemudian yang kedua selanjutnya adalah tujuannya apa sih? Tujuannya sama, diversity link, perbedaan. Nah, ini salah satu bagian dari diversity link juga ya. Cara menaikkan di APA itu. Nah, mengapa harus diversity link? Nah, jadi Google itu menilai nanti kalau ada link
yang dia itu kok linknya itu sama semua. Misalnya website A dapat backlink dari website B. Nah, website B ini membacklink website A itu secara terus menerus, ada 100 atau apa. Nah, itu bisa dianggap spam. Jadi utamakan ya 2 atau 3 aja lah ya. Tapi websitenya bervariasi. Nah, itu akan menjadi diversity. Nah, cara membacklinknya juga harus anchor tag yang berbeda-beda, jangan anchor tag yang sama, otomatis spam ya. Seperti itu. Nah, jadi diversity itu banyak banget, nanti akan ada penjelasan khusus. Oke, jadi teman-teman ketika backlink itu bervariasi, otomatis dia akan lebih bagus. Nah, variasinya ini harus difilter yang baik-baik, yang lebih baik. Nanti otomatis dia-nya akan naik. Nah, kemudian manfaatnya banyak banget sebenarnya. Cuma ada 2 hal yang harus kita bedah. Yang pertama adalah positive signal ya, sinyal ya. Jadi positive signal itu adalah website kita itu memiliki sinyal yang positif di mata Google. Oh, ini websitenya itu bagus. Ini bagus, layak naik. Website-website yang nggak backlink layak naik karena memang udah punya sinyal yang positif. Maka kalau teman-teman amati website-website yang besar itu cepet banget naik ya. Karena apa? Karena memiliki sinyal yang positif. Besar banget sinyalnya ya, mulai dari share dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah artikel mudah indeks. Nah, teman-teman kalau saat ini ada algoritma susah indeks, nah itu jangan khawatir karena dengan cara menaikkan di APA itu akan mudah banget ke indeks. Nah, kemudian yang selanjutnya yang tak kalah penting adalah brand name. Brand name kita akan naik. Jadi misalnya websitenya namanya jasa dapur ya. Nah, ketika diketik jasa dapur itu akan naik. Nah, itu juga akan terkait dengan brand keyword. Jadi usahakan brand keyword itu ya, ini dalam artian harga mati lah ya. Kalau brand name itu harus paling atas gitu. Karena nanti bisa jadi brand name-nya sama dengan orang lain dan kita di rendah, di bawah. Nah, itu bahaya. Apalagi kalau brand itu udah terkenal. Nah, nanti pasti akan ada kayak problem hak cipta gitulah kalau udah brand-brand besar. Nah, oleh karena itu kalau teman-teman mau membuat brand yang besar sebuah website, itu utamakan ada di atas. Nah, itu caranya dengan salah satu itu cara menaikkan di APA itu. Oke. Nah, itu aja penjelasan dari saya tentang jasa menaikkan di APA. Jika teman-teman kesulitan untuk menaikkan jasa, untuk menaikkan domain authority, teman-teman bisa hubungi tim kami ya. Insya Allah kami bantu dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.